Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semua mitra NASA di seluruh Indonesia dan teman-teman yang berbahagia? Balik lagi bersama saya di channel Nunu Chandra. Pada malam hari ini, setelah lama tidak upload video, saya upload kembali. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya berdoa kepada Allah SWT agar semua mitra saya di seluruh Indonesia dan teman-teman yang menyaksikan channel ini serta semua masyarakat Indonesia segera melewati ujian ini dengan tabah, kuat, terus semangat dan bertahan. Insya Allah setelah hujan pasti ada pelangi. Pada malam hari ini masih dalam situasi social distancing, tetap di rumah saja. Saya ingin share kepada teman-teman semua tentang banyaknya pertanyaan dari teman-teman, baik itu mitra NASA maupun yang belum menjadi mitra NASA, para konsumen ataupun orang-orang yang membutuhkan produk NASA atau yang kepingin membeli produk NASA. Pertanyaannya itu begini: kenapa produk NASA itu mahal? Oke ya, kita bahas itu. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Follow kami di Instagram dan Facebook, karena semua itu gratis. Nah, teman-teman semua, seperti judul video ini, kenapa produk NASA itu mahal? Nah, saya ingin berbagi pemikiran atau tentang paradigma atau cara berpikir sedikit berbeda tentang kata mahal dan murah. Ya, sekali lagi saya ingin berbagi tentang cara berpikir yang berbeda tentang apa itu mahal dan apa itu murah. Sebenarnya saya tidak akan mengartikan definisi dari kata mahal dan kata murah ya. Saya ingin hanya berbagi cara berpikir seseorang tentang mahal ataupun murah gitu ya. Jadi menurut pendapat saya, ini menurut pendapat pribadi saya ya, mahal dan murah itu enggak ada. Jadi tidak ada barang murah ataupun barang mahal. Tidak ada barang murah, tidak ada barang mahal. Tapi kenapa muncul istilah itu? Ya, itu istilah untuk memudahkan saja, tapi sebenarnya tidak ada barang murah dan barang mahal. Ini menurut saya. Kalau menurut teman-teman, silakan teman-teman boleh berpendapat berbeda dengan saya, dan silakan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Yang penting tetap sopan. Jadi bebas tapi sopan. Saya menghargai setiap pendapat Anda semua. Yang penting disampaikan dalam kesopanan yang baik ya. Nah, balik lagi tentang pendapat saya bahwa tidak ada barang mahal dan tidak ada barang murah. Saya kasih contoh teman-teman semua, kenapa saya berpendapat tidak ada barang mahal dan tidak ada barang murah. Misalnya mobil. Oke. Teman-teman tahu bahwa kita mengenal beberapa merek mobil yang ada di Indonesia. Mungkin ya banyak ya merek mobil itu. Kalau boleh saya sebutkan, ada Toyota, ada Honda, ada Daihatsu, ada Suzuki, ada Almas, itu apa Almas? Wuling, ada DWSK,
ada juga merek-merek yang lumayan, yang kata orang mahal itu Ferrari, Lamborghini misalnya. Nah, setiap merek itu juga punya mobil-mobil dengan klasifikasi tertentu, dari harga yang di bawah, menengah, maupun yang premium maupun yang tingkat atas ya. Nah, di antara mobil-mobil itu tentunya harganya kan berbeda-beda. Orang akan bilang ada mobil murah, ada mobil mahal, begitu ya. Kalau kita, menurut saya, kalau kita mengikuti konsep mahal dan murah, tentunya secara logis orang akan memilih mobil dengan harga murah, menolak untuk memilih mobil dengan harga mahal. Tapi kenapa kok ya yang mahal saja tetap ada yang beli? Yang harganya miliaran misalnya, ada yang beli. Yang harganya 150 juta, ada yang beli. Baik yang mahal maupun yang murah, sama-sama ada yang beli. Kalau konteksnya barang mahal dan barang murah, tentunya secara logis orang itu tidak akan beli barang mahal, dia akan memilih barang murah. Itu ya contohnya. Jadi dalam konteks itu saya mengatakan berarti tidak ada barang murah barang mahal dong. Percuma dong kita bilang mahal, ternyata tetap ada yang beli. Terus ada harga yang lebih di bawah tapi juga ada yang beli gitu. Kalau sama-sama ada yang beli kan berarti konteks tentang barang mahal terus kita nggak mau beli itu jadi gugur gitu ya. Itu menurut pendapat saya. Contoh yang lain misalnya Anda mungkin pernah ke pasar, Anda lihat gambar, lihat sandal dan Anda membelinya dengan harga mungkin 30.000. Lain waktu Anda ke mall, Anda lihat sandal dengan fungsi yang sama, mungkin harganya 300.000, 10 kali lipat dari yang di pasar. Tapi Anda membeli dua-duanya. Nah, kalau misalnya kita menganut konteks mahal dan murah, tentunya secara logis pikiran manusia akan menuntun kita untuk membeli barang yang harganya murah tadi itu di pasar 30.000, dan kita menolak untuk beli sandal yang harganya 300.000 di mall. Ternyata Anda sama-sama beli kan, beli juga sandal yang murah, beli juga sandal yang mahal. Berarti konteks mahal dan murah menjadi tidak berarti. Nah, tentunya ada alasan Anda kenapa beli yang murah, Anda punya alasan kenapa beli yang mahal. Kenapa Anda beli dua-duanya? Mungkin kalau Anda beli yang murah itu karena memang sesuai dengan budget atau yang uang yang Anda miliki, seperti itu ya. Nah, beli barang mahal alasannya mungkin bukan sesuai dengan budget, tapi sesuai dengan kebutuhan Anda, dengan keinginan Anda, dengan impian Anda, dengan kenyamanan yang Anda raih gitu ya. Seperti dicontohkan, mungkin kalau beli sandal di pasar ya mungkin harganya kelebihannya harga murah, tapi beli sandal di mall kelebihannya mungkin bukan harganya tapi awetnya, gengsinya, bagusnya, trendinya, nyamannya ketika beli, fasilitas yang didapatkan, awetnya dan sebagainya. Ada nilai. Jadi nilainya itu bukan di harganya tapi di selain harganya. Nah, kalau di pasar yang punya nilai lebih, itu nilai lebihnya adalah harganya yang murah. Nah, jadi kalau menurut teori menurut mindset atau pola pikir yang kita bicarakan dari tadi, tidak ada barang murah, tidak ada barang mahal. Yang ada itu harga barang itu sesuai dengan kualitasnya, harga barang itu sesuai dengan nilainya. Nah, itu jadi tetap yang namanya produk dibuat itu ada nilainya, yang kemudian nilai itu bisa diambil atau bisa ditawarkan kepada seseorang yang membutuhkan nilai-nilai itu. Itulah kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau orang
beli Ferrari ya karena memang dia mau beli brand, beli merek, beli gengsi, beli fasilitas yang ada di dalamnya, beli keawetannya, beli mesinnya yang luar biasa dan sebagainya. Sementara kalau ingin menawarkan Toyota Calya misalnya, tentunya dengan nilai lebih, yaitu harganya yang murah. Jadi ya, itulah konsepsi mahal dan murah menurut saya, yang sebenarnya tidak ada barang yang mahal dan tidak ada barang yang murah. Yang ada rega, nggawa, rupa, itu bahasa Banjarnegaranya. Kalau bahasa Wetan ya rego, nggawa, rupa, atau bahasa Indonesianya adalah harga itu menunjukkan kualitas atau nilainya disesuaikan dengan nilai yang ditawarkan. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan kenapa produk NASA itu mahal. Nah, kalau saya menjawabnya, produk NASA tidak mahal, tapi harganya sesuai dengan nilai yang ditawarkan. Nilai atau kualitas yang ditawarkan. Nah, apa sih nilai yang ditawarkan oleh produk NASA dibandingkan dengan produk yang sejenis tapi merek lain gitu? Misalnya NASA punya sabun, NASA punya sampo, NASA punya kecap, NASA punya macam-macam produk ya. Bisa dikonsultasikan, itu namanya produk. Kita punya produk agrokompleks, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Lalu kita punya produk herbal kesehatan, untuk setiap orang yang membutuhkan kesehatan, karena sehat itu mahal ya. Aduh, maaf goyang-goyang kameranya. Nah, ada juga produk kecantikan, body care ya, itu terutama biar biar ibu-ibu tetap muda, biar mak-mak tetap gaul, gitu ya. Lalu ada produk kebutuhan rumah tangga, susu, kecap, madu, dan juga mungkin deterjen. Besok ada pasta gigi anak, dan akan muncul produk-produk baru terus kemudian ada kosmetik, ada kebutuhan rumah tangga, apalagi Bun, produk pupuk, produk pengendali hayati, pokoknya gitulah. Tadi sampai mana itu? Apa nilai yang ditawarkan oleh produk NASA sehingga kita sebagai distributor itu berani menawarkan dengan harga tertentu. Itu ya, tadi sampai situ. Yang pertama, nilai yang ditawarkan adalah produk NASA itu berkualitas atau bermutu tinggi. Sebagai contoh, tentunya dibandingkan dengan produk yang sejenis merek lain. Kita ngomong contoh dulu. Contoh misalnya pupuk. Nah, kita punya produk yang namanya POC NASA. Bun, bisa ambilin produk POC NASA, Bun, buat contoh. Jadi kita punya produk yang namanya POC NASA. Nah, ini dia. Produk POC NASA, pupuk organik cair NASA. Nah, apa kelebihan produk ini dibanding produk pupuk cair lain, misalnya merek lain? Berkualitas gitu ya, lebih berkualitas atau bermutu tinggi. Menurut penelitian, dan itu mungkin bisa dibuktikan, bukan mungkin, istilahnya bukan mungkin, memang sudah dibuktikan dan ada uji laboratoriumnya, dan Anda juga bisa menguji sendiri kalau memang Anda berminat, bahwa 1 liter POC NASA itu kandungan unsur hara mikronya itu sebanding dengan 1 ton pupuk kandang. 1 liter, ini kalau ini setengah liter ya kemasannya, kalau 1 liter berarti 2 botol, itu kandungan unsur mikro ya, unsur mikronya itu setara dengan 1 ton pupuk kandang atau 1000 kg pupuk kandang. Nah, ini menunjukkan kualitas. Makanya karena kualitasnya
bermutu tinggi, pupuk ini kita berani memberi tawaran harga yang spesial untuk Anda. Mungkin berbeda dengan produk lain yang sama-sama 1,5 liter itu harganya bisa beda. Nah, karena ini kandungan unsur haranya setara dengan 1 ton pupuk kandang, artinya 1 liter atau 2 botol dari PSN NASA bisa untuk memupuk sekitar 1/5 hektar. Nah, kalau untuk 1 hektar itu bisa dengan hanya 10 botol. Kalau dicampur dengan hormonik itu cukup 5 botol PSN NASA dan 5 botol hormonik. Sangat irit. Nah, ini contohnya ya. Masih banyak kalau kita ngomongin produk-produk NASA yang lain dengan kesetaraan dengan jenis yang sama, mungkin sama-sama sabun tapi kualitasnya lebih bermutu tinggi, sehingga kita bisa menawarkan produk ini dengan harga yang spesial. Kalau seandainya masyarakat atau konsumen itu menganggap bahwa produk NASA mahal, produk yang sejenis yang lain itu murah, maka tentunya sudah tidak ada orang yang beli NASA. Nyatanya orang konsumen banyak yang tetap membeli NASA walaupun harganya berbeda. Artinya mereka tahu bahwa produk NASA itu berkualitas. Dan bagi Anda teman-teman distributor, Anda tetap harus yakin bahwa setiap produk itu ada yang beli. Kalau Anda belum bisa jual, berarti Anda belum menemukan pasarnya. Sama kayak mobil tadi, mobil harga 150.000 tentunya berbeda Pak target pasarnya dengan mobil dengan harga 1,5 miliar misalnya. Itu pasti berbeda. Nah, tugas kita sebagai penjual apa? Berarti menemukan target pasar yang benar, yang ngerti tentang kualitas produk kita dan menyadari bahwa kualitas produk NASA itu bagus dan mau bersedia membayarnya dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua, nilai yang ditawarkan oleh produk NASA. Kenapa kita berani menawarkan dengan harga yang spesial? Saya tidak bilang mahal gitu ya, harganya spesial. Karena terbukti bahwa produk NASA itu aman digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Karena produk NASA itu herbal, organik, maka dia sifatnya sangat aman digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan produk-produk, misalnya kalau ngomong pupuk, misalnya pupuk kita karena pupuknya pupuk organik ya. Maaf ini lampunya kelip-kelip. Karena kita pupuknya pupuk organik, yang kita punya itu adalah pupuk organik, tentunya dipakai dalam jangka waktu yang panjang, tanah semakin subur. Tapi kalau pupuknya pupuk kimia dan tidak ada penyeimbang berupa pupuk organik ataupun pelarut yang bisa melarutkan pupuk kimia, maka kalau digunakan dalam jangka waktu panjang, tanah akan semakin keras dan tandus. Dan itu semakin rusak lingkungannya. Ataupun misalnya kalau kita mau peer to peer membandingkan antara produk skincare kita karena herbal digunakan dalam jangka waktu yang panjang malah justru bagus. Tapi kalau produk-produk kimia yang harganya mungkin kata orang itu murah ya, dipakai mungkin dalam jangka waktu yang pendek langsung menghasilkan, tapi dalam waktu jangka waktu yang panjang malah berbahaya buat kulit misalnya. Nah, itu nilai yang kedua. Nilai yang ketiga yang ditawarkan oleh produk NASA adalah irit ya. Jadi saya biasa pakai CFC itu collagen facial cleanser. Nggak ada barangnya Bun. Ya, sebentar saya ambil dulu. Saya biasa pakai pencuci muka. Cuci muka ini collagen facial cleanser ini netonya 100 ml. Itu kalau sekali cuci muka cukup
1-2 tetes saja sudah cukup bersih, dan ini bisa dipakai dalam waktu, kalau dipakai sendiri itu bisa sampai 2-3 bulan ya, tapi kalau dipakai berdua mungkin sekitar 1 bulanan. Irit, sangat irit, termasuk tadi pupuk POC-nasa juga sangat irit kan, sudah saya jelaskan. Nah yang keempat nilai yang ditawarkan oleh produk NASA adalah bahwa produk NASA itu sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu kembali ke alam atau back to nature. Jadi pemerintah dengan segala institusinya terus-menerus mengkampanyekan bahwa kita harus kembali ke alam, back to nature. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, sesuai dengan anjuran pemerintah, kembali ke alam menggunakan produk-produk organik dan herbal. Itu nilai tawar yang keempat, nilai yang ditawarkan oleh produk NASA yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu produk NASA itu ramah lingkungan. Karena organik, karena herbal, maka dia mudah terurai. Kemasannya pun kita memilih kemasan yang mudah terurai oleh alam, sehingga dalam jangka waktu yang panjang atau di masa-masa yang mendatang tidak akan merugikan lingkungan ya. Jadi ramah lingkungan menjadi lestari. Anda bayangkan kalau misalnya Anda menggunakan produk kimia secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang di tanah yang sama, dibuang di tempat yang sama. Misalnya Anda punya rumah yang seluas 30 ubin misalnya, atau 10 kali 10 meter misalnya, atau 12 kali 20 meter misalnya, terserah berapa. Kalau misalnya itu dalam waktu 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang terus-menerus kita membuang produk kimia di situ, maka bisa dibayangkan masa depan anak cucu kita yang mewarisi tanah kita itu bagaimana. Tentunya kita harus menyadari itu, dan kita harus mulai sedikit demi sedikit beralih menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, sehingga lingkungan kita bisa lebih lestari. Oke ya, itu nilai-nilai yang ditawarkan oleh produk NASA, sehingga kita distributor NASA bisa menawarkan dan tetap ada yang membeli produk-produk ini dengan harga yang spesial. Nah, jika Anda teman-teman yang sudah bergabung bersama kami menjadi distributor NASA, percaya diri saja bahwa setiap produk pasti ada yang beli. Tugas kita adalah menemukan siapa yang beli. Nah, bagi Anda yang kemudian tertarik dengan produk dari kita, produk NASA, Anda bisa membelinya dan nggak usah ragu, karena harga yang ditawarkan oleh kami tidak mahal, tapi sesuai dengan nilai-nilai yang kami tawarkan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kalau Anda memang tertarik untuk beli kepada saya, bisa menghubungi nomor WA yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya Anda jauh dari lokasi saya bisa hubungkan Anda dengan mitra saya yang paling dekat dengan kota Anda, sehingga nanti bisa ngirit ongkos kirim. Tinggal komunikasi saja dengan kita melalui WhatsApp yang saya cantumkan. Dan bagi Anda yang tertarik untuk ikut bergabung di bisnis ini, berjualan produk-produk herbal dan organik, silahkan juga menghubungi kami, dan Anda bisa simak cara daftarnya di sini, di link yang akan saya taruh di sini, cara mendaftar distributor NASA gitu ya. Nanti Anda simak sehingga nanti Anda tahu bagaimana cara daftarnya, dan Anda bisa menghubungi kami setelah itu, setelah nyimak video yang ada tersebut. Gitu aja. Sekian dari saya Nur Hidayat dari Banjarnegara. Semoga Anda sekeluarga sehat dan dianugerahi rezeki yang berkelimpahan setiap harinya, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan lahir dan batin. Mohon maaf kalau misalnya
banyak kata-kata yang mungkin tidak pas. Dan kalau Anda punya pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan kami bisa membuat video untuk membahas pertanyaan Anda. Tetap patuh terhadap anjuran pemerintah, social distancing sampai waktu yang ditentukan. Berusaha lebih produktif di rumah untuk menghasilkan penghasilan dari rumah, termasuk kalau misalnya Anda bergabung di NASA. Dan wassalam, ciao.